Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan bimbingan kali ini, Ibu akan membahas tentang self introduction atau mengenal diri. Nah, apa teman-teman sudah baik mengenal diri sendiri? Siapa diri kita, bagaimana kita terhadap orang, terhadap Tuhan, dan terhadap sesama. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang self introduction itu sendiri. Mulai siapa sih kita dan kita tuh termasuk dalam karakter yang mana gitu. Nah, di sini Ibu akan share PPT-nya ya. Self introduction atau mengenal diri. Relasi dasar manusia. Kita mulai dari sini dulu ya. Manusia. Siapa itu? Kita kan ya. Nah, bagaimana sih kita itu selalu terhubung dengan sesama antar satu sama lain gitu. Dimana kita membutuhkan orang lain juga untuk kehidupan kita. Nah, apakah kita sudah baik di sesama gitu? Terus apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri gitu? Di sini kan manusia dengan sesama. Mungkin teman-teman kita mengenal kita adalah pribadi yang baik gitu. Tapi menurut diri kita sendiri, kita itu masih belum baik gitu. Masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Nah, hubungannya ya selain dengan sesama manusia, hubungannya juga dengan Tuhan gitu, dengan Allah gitu. Ya Allah menciptakan kita di dunia ini untuk apa gitu ya? Untuk beribadah ya gitu. Apakah kita sudah mengenal Tuhan kita juga dengan baik kah gitu? Jika di dunia itu mengenal alam, iptek, ilmu dan pengetahuan, dan profesi gitu. Dimana kita sebagai manusia pasti di dunia ini memerlukan itu gitu. Saling tergantungan antar satu sama lain. Selanjutnya relasi dengan diri sendiri. Yang pertama adalah mengenal diri. Siapa sih diri kita? Terus ciri fisik kita tuh apa gitu ya? Kulitnya coklat, putih, atau yang lain gitu ya. Itu kan keunikan yang Allah kasih kepada setiap manusia ya gitu. Nah, mengenal diri, ada ciri fisik, terus ada kepribadiannya. Kepribadiannya misalkan dia itu analitis gitu. Apa-apa semua diperhitungkan. Nah, itu ya salah satunya. Lalu, apakah kita sudah mengenal diri kita dengan bakat yang kita miliki atau belum gitu? Aku belum, Bu, bakat aku apa gitu misalkan ya. Nah, segera ya cari tahu apa sih bakat kita gitu. Dan bakat itu bisa kita asah terus hingga menjadi satu hal yang besar gitu di kemudian hari. Terus selanjutnya mengenal diri. Apa kita sudah mengenal diri kita, kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri? Jika belum, coba teman-teman ini ya ikut tes yang seperti itu. Supaya apa? Supaya si kekuatan yang ada di dalam diri kita dapat kita tonjolkan lebih banyak agar berguna di kemudian hari gitu. Dan kelemahan yang kita miliki dapat kita minimalisir sehingga si kelemahan itu pun dapat kita alihkan menjadi satu hal yang lebih bermanfaat. Nah, menerima diri. Apakah kita sudah menerima diri kita ini dengan baik gitu? Sebagai penciptaannya Allah gitu. Nah, dengan cara menghormati diri sendiri. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Gak perlulah kita menjadi orang lain ya. Ngelihat orang lain, ih dia mah banyak temennya gitu ya. Aku mah gak banyak temennya. Pengen deh kayak gitu. Gimana ya caranya jadi kayak dia? Gak perlu gitu. Tetap aja jadi diri kita sendiri gitu. Cuman kita harus menggali gitu potensi apa yang ada dalam diri kita sehingga si potensi tersebut menonjol gitu dan menjadikan daya tarik untuk orang lain sehingga orang-orang pun mau gitu berteman dengan kita. Selanjutnya mengembangkan diri gitu. Yaitu dengan cara
motivasi, mandiri, kreatif, dan inovatif gitu. Mengembangkan diri kita itu ya harus ada dorongan ya, dengan motivasi menjadi pribadi yang baik gitu. Menjadi pribadi yang mandiri gitu. Mandiri di sini berarti mandiri dalam secara kehidupan sehari-hari, misalkan mulai berangkat sekolah sendiri gitu ya, itu adalah suatu kemandirian juga gitu kan. Terus berpikir kreatif gitu, melihat satu barang yang tidak terpakai misalkan ya, itu bisa di daur ulang lagi menjadi satu hal yang bermakna, seperti itu. Lalu manfaat dan tujuan mengenal diri sendiri. Apa sih ya manfaat untuk mengenal diri sendiri itu? Nah, ini dia. Mengenal berbagai potensi yang dimiliki, mengenal kelemahan diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang dapat menerima kenyataan dirinya, dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, cara mengenal diri seperti apa ya? Dengan mengamati diri kita sendiri melalui refleksi pribadi, meninjau pengalaman-pengalaman masa lalu dan pengalaman sehari-hari, mengikuti tes kepribadian, tes bakat, dan tes-tes lain tentang diri sendiri. Lalu yang kedua, melalui kacamata orang lain, khususnya orang yang dekat dengan kita. Kita bisa nih nanya ke orang lain, menurut kamu aku ini orangnya seperti apa ya gitu. Oh, pemarah misalkan, ya jangan marah ya, jangan marah ya gitu. Itu adalah pendapat orang lain gitu. Masukin dulu ke list itu. Oh, aku misalkan suka pemarah gitu ya. Coba introspeksi diri, ingat-ingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, apakah betul gitu. Kita terus masuk orang yang gampang pemarah misalkan gitu. Kalau misalkan sudah mengingat hal tersebut dan oh iya aku gampang marah, oh berarti benar gitu, bahwa kata orang lain juga aku tuh gampang marah misalkan ya, seperti itu. Yang ketiganya, melalui kebersamaan kita dengan orang lain, yaitu dengan menjalin satu kegiatan gitu ya. Kita kan kalau misalkan satu kegiatan yang sama, kita bisa menilai ya karakter setiap orang tuh kayak seperti apa. Oh dia mah periang, oh dia mah pemurung, oh dia mah senengnya gerak aktif gitu, yang ini mah biasa aja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Selanjutnya dengan membaca buku-buku pengenalan diri gitu. Selanjutnya, nah siapa sih kita? Udah tahu belum? Kalau belum, coba ya kita refleksi diri di sini. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Silahkan pilih peran Anda. Pilih teman-teman memilih ya peran-peran yang ada di sini gitu. Pilih 2 kali. Pilih 2 pilihan gitu. Sebagai pilihan pertamanya apa? Sebagai pilihan keduanya apa? Yang pertama ada artis. Yang kedua ada sutradara. Yang ketiga ada penulis skenario. Yang keempat ada penonton. Nah, coba teman-teman pikirkan dengan cepat. Mau yang mana ini ya? Ibu hitung ya sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, coba teman-teman tulis di komentar ya. Pilihan teman-teman yang pertama itu apa, yang kedua apa. Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, selanjutnya interpretasi pilihan. Tadi kan teman-teman udah milih ya, pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa. Nah, sekarang kita bahas. Dalam diri setiap individu terdapat 4 macam watak. Namun, dari 4 watak tersebut, ada 2 watak yang lebih dominan dalam diri setiap individu. Kedua watak dominan tersebut merupakan hasil pembentukan awal di masa konsepsi manusia dari genetik, dan hasil pembentukan melalui pengalaman experience selama individu tersebut menjalani kehidupan.
Jadi ada 2 watak yang merupakan hasil dari pembentukan awal dari genetik dari mulai janin gitu ya. Dan hasil pembentukan tersebut melalui pengalaman selama diri kita menjalin kehidupan gitu. Dan karakter itu terbentuk ketika kita hidup, selama kita hidup gitu. Baik itu yang mempengaruhinya lingkungan orang tua gitu, rumah, lingkungan kita bergaul, dan lingkungan pertemanan gitu. Yang ketiganya, kedua peran yang Anda pilih merupakan jenis watak yang dominan dalam diri teman-teman semuanya. Jadi kan tadi teman-teman sudah memilih 2 watak yang teman-teman pilih. Nah, itu tuh termasuk dalam watak yang dominan dalam diri teman-teman. Itu adalah tes sederhana ya gitu. Nanti ada tes yang lebih detailnya gitu. Nah, selanjutnya watak manusia. Kita bahas dulu watak manusia. Terdapat ada 4, yaitu watak dasar, kombinasi orang tua, hasil proses belajar, dan hasil adaptasi. Ya tadi Ibu bilang watak dasar itu berasal dari genetik. Sudah terbentuk saat berada dalam kandungan gitu. Kombinasi orang tua berarti itu yang mempengaruhinya adalah perilaku-perilaku orang tua yang orang tua teman-teman berikan gitu. Selanjutnya ada hasil proses belajar. Kan ada ya, dari hasil pengalaman yang sudah dialami itu adalah menjadi satu hal watak yang baru. Misalkan mengalami suatu kejadian ditipu. Nah, karena ditipu, udah aku mah nggak mau terlalu percaya lagi sama orang gitu. Jadinya wataknya itu lebih spesifik dalam menilai pertemanan misalkan gitu. Yang keempatnya ada hasil adaptasi. Hasil adaptasi ini biasanya teman-teman beradaptasi dalam satu lingkungan. Lingkungan itu misalkan kayak lingkungan di pengajian misalkan ya. Kan itu kebanyakan orang-orang yang vibe-nya positif gitu. Nah, teman-teman terbawa tuh ke situ gitu. Masuk ke dalam aura yang positif juga gitu kan. Itu adalah hasil dari adaptasi misal. Nah, kayak tadi ya watak dasar sama kombinasi orang tua itu genetik sudah ada di dalam otak sejak di dalam kandungan. Sedangkan hasil proses belajar dan adaptasi adalah hasil pembentukan melalui pengalaman atau experience. Nah, tadi teman-teman udah milih kan 2 pilihan tersebut. Yang pertama apa? Yang keduanya apa? Ini dia jawabannya. Kalau yang memilih artis, berarti dia adalah tipe kepribadian yang sanguinis. Hasratnya gembira, ceria terus gitu. Kalau teman-teman yang memilih sutradara adalah termasuk ke dalam kepribadian koreris atau ingin menjadi seorang pelaku gitu. Hasratnya ingin ngatur gitu. Leadership lah ibaratkan di situ tuh. Yang selanjutnya kalau yang memilih penonton itu adalah tipe yang pengamat dan masuk dalam kategori pragmatis, dimana pragmatis ini itu selalu ingin merasa damai, tidak mau membuat permasalahan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu. Terus yang penulis skenario ini masuk ke dalam tipikal yang melankolis gitu. Melankolis ini tuh termasuk yang orang yang pemikir aja, semua dipikirin gitu. Hasratnya itu sempurna, detail, terus nggak boleh ada cacat gitu, kayak apa ya, harus bagus lah semua itu teh, perfeksionis gitu. Apa-apa dipikirin, kayak ibaratkan kita mau main ke kebun binatang yang di Bandung, daripada larang ke kebun binatang, naik angkot apa ya, bayarnya berapa, nanti terus di sana mau makan apa, seperti itu. Hal-hal kecil tuh dipikirin gitu kan gitu. Nah, selanjutnya kita kenalan ya sama 4 watak tersebut. Yang pertama ada sanguinis. Nah, kekuatannya dia itu optimis, mempunyai kepribadian yang menarik, demonstratif, periang, penuh semangat, suka membantu dengan sukarela, kreatif dan inovatif, energik, bukan pendendam, terus antusias, lalu suka kegiatan yang spontan,
baik di panggung, lalu humoris, menghidupkan suasana, mudah bergaul, dan rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Kebanyakan orang yang sangunis ini tuh bawaannya ceria terus, dapat menghidupkan suasana yang muram menjadi rame gitu kan. Terus dia juga punya kelemahan, tapi kan kelemahannya itu kurang disiplin, suka lupa gitu, terus terlalu banyak bicara gitu, jadi kadang bicaranya gitu panjang banget gitu kan, suka menyela pembicaraan orang juga gitu kan, lalu kekanak-kanakan dan mementingkan diri sendiri, terus sukanya dipuji, ih kamu baik banget, ih kamu cantik kayak gitu gitu. Itu kelemahannya ya. Selanjutnya kita ke kepribadian berikutnya ya, yang itu ada melankolis. Gambarnya lucu ya. Kekuatannya itu adalah perfeksionis, kayak yang tadi ibu bilang ya, semuanya harus bagus, semuanya harus dengan sesuai apa yang dia inginkan gitu. Perfeksionis, serius dan tekun, terus artistik dan musikal, terus berbakat dan kreatif, udah itu punya standar yang tinggi gitu akan satu hal. Terus disiplin, baik dalam problem solving, lalu analitis kayak yang tadi ya, analitis, pengen ke kebun binatang yang di Bandung, daripada larang ke Bandung naik apa dulu gitu, naik angkot apa gitu kan misalkan, atau kita naik bis berapa ya biayanya, kalau naik angkot berapa ya biayanya, nanti di sana mau makan apa, nggak mau makan itu gitu misalkan ya, gitu secara detail semuanya dipikirkan gitu, analitis. Terus seorang perencana yang baik gitu ya, makanya semua tuh harus direncanakan dengan baik-baik gitu, karena kayak tadi yang pertama ya, dia itu perfeksionis gitu, inginnya sempurna gitu kan. Terus ekonomis selanjutnya, lalu ada perhatian terhadap orang lain. Nah dia ini tuh perhatian banget ke orang lain, makanya kalau ada yang tipikal yang melankolis gitu ya, terus dia perhatian ke lawan jenisnya gitu, ke lawan jenisnya teh hampir ke semua gitu ya, itu mah berarti bukan dia suka sama semua, tapi emang kepribadiannya seperti itu, perhatian terhadap orang lain gitu. Ditanyain gimana kabarnya, udah makan atau belum, itu tuh emang bawaan dalam diri dia gitu, bukan karena suka banget gitu kan. Nah selanjutnya ada good listener, dia ada orang yang baik dalam mendengarkan gitu, cocok buat orang yang mau dicurhatin gitu, dia ini adalah seorang pendengar yang baik gitu. Terus mudah terharu kalau ada apa-apa teh, terharu gitu, baik banget misalkan ya gitu, dalam satu kondisi tertentu gitu. Terus punya rasa belas kasihan yang tinggi gitu, jadi kayak ada orang yang minta-minta misalkannya, ih kasihan, udah kasih aja uang gitu misal kayak gitu ya. Terus kelemahannya dia itu pesimis, terus mudah tertekan, terus selalu banyak pertimbangan ya, kayak tadi ya pertimbangannya banyak, kayak mau ke kebun binatang Bandung, nanti di sana makan apa, kita bawa baju berapa banyak gitu, kita ngapain aja di sana gitu, pertimbangannya kayaknya jangan naik angkot deh, naik bis aja, udah dari kebun binatang kita mau kemana gitu lah, banyak gitu kan pertimbangan. Terus selanjutnya mempunyai citra diri yang rendah gitu kan, kadang suka malu gitu, kadang juga kelemahannya. Terus suka mengajukan tuntutan yang kurang realistis kepada orang lain gitu, kayak mengajukan tuntutan, pokoknya kamu harus bisa loncat dari gedung sekian gitu ya, nggak bisa gitu ya, cuma ibaratkan ya gitu. Terus kadang dia tuh pemurung gitu kan, terus sering berpikiran negatif gitu akan satu hal. Nah selanjutnya ada tipe kepribadian korealis, gambarnya marah ya. Kekuatannya, dia termasuk orang yang dinamis, optimis, berkemauan keras terhadap satu hal, berbakat pemimpin gitu, mempunyai jiwa leadership, terus bertindak cepat gitu, bertindak cepat dalam satu kejadian gitu kan. Dia berpikir yang cepat, misalnya ada satu permasalahan, dia itu bisa langsung berpikir cepat, ya udah gini aja, ngambil solusinya seperti ini, A B C langsung gitu kan.
Terus pembuat keputusan. Nah, seperti yang tadi ya, bertindak cepat sehingga dia bisa membuat keputusan yang cepat pula gitu. Lalu bertanggung jawab, terus unggul dalam keadaan darurat gitu. Dia tuh bisa langsung mengambil alih satu hal pekerjaan yang darurat, terus orang-orang belum bisa mengambilnya, ya udah sama dia ini bisa gitu, sama orang-orang tipikal koleris ini bisa gitu. Terus dia itu biasanya mandiri, tegas gitu, berkembang karena persaingan. Jadi tipe koleris ini tuh senang dengan yang adanya persaingan gitu, karena dengan adanya persaingan ini menurut mereka itu mereka bisa berkembang gitu, berkembang dalam segi apa, dalam segi pemikiran gitu, terus dalam segi apa pemikiran, terus segi pengalaman juga gitu kan. Selanjutnya dia adalah orang yang berkemauan keras gitu. Pokoknya kalau aku pengen A, harus A gitu, nggak mau tahu, pokoknya harus A gitu. Pokoknya kayak misalkan pengen nasi padang, nggak mau tahu, aku pokoknya siang ini mau makan nasi padang. Kalau nggak ada, pokoknya harus ada gitu kan, kekeh gitu. Selanjutnya rasional dalam bertindak gitu. Rasional dalam bertindak ini berpikirannya sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Kenyataan yang ada, kita nggak punya motor misalkan ya, mau ke kebun binatang ya udah yang ada aja, naik bis sampai Pasteur misalkan, nanti naik angkot, udah gitu doang kan, tidak perlu pertimbangan apa-apa lagi gitu. Terus membuat target, dia senang membuat target, misalkan kayak dia harus bangun jam 7, ya harus jam 7 gitu. Selanjutnya mencari pemecahan masalah yang praktis. Jadi ini ada seorang tipikal yang dapat memecahkan permasalahan dengan praktis, ya udah gini aja, sok gitu langsung. Selanjutnya pantang menyerah dalam hal apapun gitu. Nah, tapi dia juga punya kelemahannya dia itu otoriter. Pokoknya harus apa yang aku pengen gitu ya. Terus workaholic gitu, misalkan kerja harusnya pulang jam 7, misalkan kerja tuh masuk jam 7, pulang jam 4, lah dia mah pulangnya jam 5, workaholic gitu, kagok, udahlah lanjutin kerjaannya gitu kan. Atau misalkan dalam hal belajar, dia ini ya study oriented, pada akhirnya bisa seperti itu gitu, ayo ya sampai tengah malam gitu kan si workaholicnya. Tapi dia juga suka menyepelekan orang lain. Makanya kalau misalkan buat tipikal yang ini tuh, kalau ngelihat orang yang jalannya pelan atau ngerjain sesuatu hal yang pelan, suka gemes gitu, udah sama aku aja gitu kan. Kurang sabar kan maksudnya juga gitu. Terus tidak terlalu butuh teman koleris ini tuh, karena apa, tadi dia mandiri, tegas gitu. Selanjutnya tidak terlalu butuh teman. Selanjutnya itu keras kepala gitu, dia ada kepribadian yang keras kepala. Selanjutnya kurang menghargai orang lain gitu, karena merasa dirinya yang paling baik gitu kan. Terus kurang peka pada perasaan orang lain tuh gitu. Terus tuan tanpa salah, pokoknya harus sesuai apa yang kata aku bilangin aja gitu, kekehnya tuh. Yang terakhir ada kepribadian pragmatis, santai gini ya gambarnya. Nah, kekuatannya itu emosinya tuh damai gitu, ngerasa hidup tuh ya enjoy aja lah, santuy aja gitu kan. Terus menghindari konflik orangnya tuh, pandai menyembunyikan emosi gitu. Jadi kalau sebenarnya dia tuh emosi, tapi dia pandai gitu menyembunyikan emosi tersebut gitu, nggak kayak korelis jedak jeduk gitu, dia marah ya marah gitu kan. Terus selanjutnya menjadi penengah dalam masalah. Lalu dia good listener juga, pendengar yang baik gitu. Dia menyenangkan dan simpatik terhadap orang lain, terus menemukan solusi yang mudah dan damai gitu, serta tenang tapi cerdas gitu, konsisten dan rendah hati, terus mudah bergaul dan humoris, pragmatis ini, sabar dan setia gitu ya. Terus punya rasa belas kasihan yang tinggi juga terhadap orang lain gitu. Tipikal pragmatis ini tuh biasanya ya udah enjoy aja dalam permasalahan tuh, maksudnya enjoy tuh tetap dicari solusinya,
tapi ya udah tenang aja, insya Allah ada jalannya, insya Allah ini mah selesai gitu misalkan gitu. Nah, kelemahannya itu dia itu pesimis, kurang populer, terus kurang antusias dalam beberapa hal, dan statis, kurang disiplin, dan kurang teratur, lalu tampak malas juga, serta kurang tegas dan suka menunda-nunda pekerjaan gitu. Dan suka ini juga mudah khawatir akan satu hal gitu. Ya udah ini aja akan satu hal tuh suka khawatir kayak duh gimana ya nanti gitu. Kayak misalkan nggak ngerjain PR gitu ya. Tau-taunya PR-nya tuh dikumpulin hari ini. Gimana dong? Nanti ibu bisa marah banget gitu. Nanti aku takut dipukul, takut gimana gitu. Nah, itu kekhawatiran terus orangnya tuh gitu. Nah, mungkin segini saja pemaparan tentang kepribadian mengenal diri dari ibu. Semoga teman-teman menemukan tipikal kepribadian mana teman-teman ini gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin mengenal kepribadian teman-teman lebih dalam, nanti ibu ada tesnya. Nanti ibu bagikan ke teman-teman semua, tesnya diisi, nanti ibu kasih jawabannya hasil dari tes tersebut. Nah, mungkin dicukupkan untuk bimbingan hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.